Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik. Mari dalam waktu yang sejenak ini kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang, tunduk diri di hadapan-Mu, mensyukuri atas kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sungguh kami sangat terbatas untuk mengerti, namun kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami. Baik saudara-saudara kami dimanapun mereka yang akan mendengarkan renungan saat ini, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk mengerti, sehingga kami tahu apa maksud Tuhan dalam hidup ini. Dan sungguh hamba-Mu yang Engkau akan pakai dalam pemberitaan ini sangat terbatas, dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan hamba. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian pembacaan kita saat ini dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya si orang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan kita yang berbahagia, yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, tema perenungan kita saat ini adalah pengakuan yang utuh. Pengakuan yang utuh, atau dalam bahasa Toraja dikatakan pengakuan sang kalibutalang. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang pengakuan yang utuh berarti ada pengakuan yang tidak utuh. Seperti apa pengakuan itu? Tentu saudara-saudara, kita semua pernah mengaku. Kita semua pernah berjanji.
Tentu sebagai orang tua ketika menyerahkan anaknya untuk dibaptis, ya, kita mengaku, kita berjanji bahwa kita akan siap mengajar, mendidik anak kita, mendidik, memperkenalkan iman kepada mereka. Namun karena tuntutan ekonomi, tuntutan pekerjaan, tidak ada waktu untuk mendidik anak-anak, tidak ada waktu untuk keluarga, sehingga pengakuan itu kemudian diingkari. Dalam pernikahan misalnya, ada janji, ada pengakuan bahwa akan hidup semati, baik malang ataupun suka. Tetapi nyatanya, realitanya banyak anak-anak Tuhan kemudian pengakuan itu atau janji itu kemudian diingkari karena masalah ekonomi, karena masalah pasangannya yang tidak setia, ataukah pasangannya, istrinya atau suaminya tidak secantik lagi ketika pada masa-masa pacaran. Kemudian janji atau pengakuan itu diingkari. Itulah pengakuan yang tidak utuh, saudara-saudara. Karena pengakuan yang utuh adalah pengakuan yang kita ungkapkan dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya diakui tetapi diwujud nyatakan dalam perilaku kita setiap hari. Dan itulah yang menjadi gambaran sikap Yesus dalam pembacaan kita saat ini. Saudara-saudara, kita perhatikan bahwa bangsa Yahudi pada zaman Yesus bahkan sampai sekarang mereka masih dalam penantian sosok Mesias yang akan datang. Ya, sesungguhnya Mesias itu telah datang, itulah Yesus, tapi orang Yahudi tidak mengakui dia sebagai Mesias. Karena apa? Yesus lahir dan dikandung oleh Maria dari persundalan dengan laki-laki. Itu anggapan mereka, sehingga tidak pantas Yesus dianggap Mesias. Bahkan Yesus diakui mereka adalah nabi palsu yang menyesatkan orang. Ditambah lagi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias karena anggapan orang Yahudi bahwa sesungguhnya Mesias akan lahir di kerajaan, tetapi Yesus hadir dalam kesederhanaan. Mereka tidak percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus. Tetapi saudara-saudara, murid Yesus percaya bahwa dialah Mesias. Itu dapat kita lihat dari bagian pembacaan kita sebelumnya dari ayat ini, dari ayat 27 sampai 29. Di situ kita lihat bagaimana Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa siapa saya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapa saya? Mereka katakan, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia dan nabi yang akan datang. Kemudian Yesus menantang mereka, kalau begitu katamu siapa saya? Dengan gagah berani Petrus bangkit dan mengatakan, engkau adalah Mesias. Murid-murid mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan dalam hal itu juga murid-murid mengakui seperti pandangan orang Yahudi pada umumnya. Mereka mengakui bahwa Mesias itu akan memerintah dengan kuasa yang begitu hebat. Akibatnya saudara-saudara, karena pemahaman itu, ketika Yesus terus terang mengakui bahwa dia akan ditolak, dia akan disiksa, bahkan akan mati. Kita lihat dalam pembacaan bagaimana keberanian Petrus menegur Yesus. Karena anggapan Petrus bahwa engkau adalah Mesias, tidak mungkin engkau akan ditolak, bahkan engkau akan mati. Engkau adalah Mesias dan engkau akan memerintah. Dan juga saudara-saudara, dalam anggapan itu
Para murid juga memperlihatkan bagaimana sikap ketika Yesus benar-benar menjadi raja. Tentunya mereka akan menjadi orang penting memerintah bersama dengan Yesus. Oleh itu saudara-saudara, karena teguran Petrus ini membuat Yesus marah kepadanya. Ya, sangat keras Yesus menegur Petrus. Ia katakan, nyala iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia, yaitu soal ketenaran, kenyamanan, kebahagiaan dalam hidup. Tetapi tidak demikian yang Yesus akan lakukan. Saudara-saudara, sungguh luar biasa bagaimana pengakuan Yesus kepada murid-muridnya. Pengakuan itu sangat berbeda dengan konsep murid-muridnya. Tetapi itu Yesus katakan untuk mau menjalankan panggilannya ke tengah-tengah dunia ini, untuk menjalankan karya keselamatan bagi dunia. Lebih jauh Yesus menerangkan bagaimana orang-orang atau murid-muridnya mengikutinya. Ia katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yang artinya saudara-saudara bahwa mengikut Yesus bukan soal kenyamanan, mengikut Yesus bukan soal ketenaran, mengikut Yesus adalah salib. Kita siap untuk menjalani penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Oleh itu saudara-saudara, realitanya memang demikian. Yesus yang hadir sebagai Mesias, ia ditolak oleh dunia ini, dan tentunya sebagai pengikut Yesus akan mengalami hal yang sama. Oleh itu saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, menerima Kristus, mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah pengakuan yang terpenting dalam hidup ini. Pengakuan yang begitu prinsip yang perlu kita perhatikan. Sebab sungguh yang kita hadapi bukan soal kenyamanan belaka, tetapi penderitaan. Pengakuan itu Yesus terus terang mengatakannya. Saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa mudah saja bagi Yesus ketika ia tahu nantinya ia akan ditolak, bahkan akan mati. Mungkin ketika kita berada pada posisi itu, apa yang kita pilih? Masihkah kita mau bertahan? Tentunya kita lebih memilih jalan pintas, memilih jalan yang tidak padat untuk menuju kepada penderitaan itu. Tetapi Yesus tidak, saudara-saudara. Yesus tetap berada pada pilihan itu untuk menyelesaikan karya keselamatan bagi dunia. Saudara-saudara, itulah pengakuan utuh yang diberikan oleh Yesus dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Tentunya kita sering mengaku, kita sering mengatakan bahwa saya percaya kepada Yesus, ialah juru selamat saya. Namun pertanyaannya saudara-saudara, apakah pengakuan kita itu kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pengakuan itu apakah pengakuan yang tulus dari hati kita yang terdalam? Apakah pengakuan itu adalah pengakuan yang utuh? Tidak hanya kita katakan dengan kata-kata saja, tetapi diwujud nyatakan dalam tindakan kita, dalam keseharian kita. Saudara-saudara, pengakuan Kristus adalah pengakuan yang utuh yang mestinya menjadi teladan kita, umat-umat percaya. Bahwa tidak hanya kita katakan, tetapi kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristus telah memberikan teladannya. Ia taat sampai menyelesaikan pekerjaannya.
mestinya menjadi teladan kita. Tidak hanya kita mengakuinya, tetapi melakukannya dalam setiap aktivitas kita dalam kehidupan ini. Olehnya itu penting ketika kita mengakui Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita adalah pilihan yang penting dalam hidup ini. Karena Yesus menekankan, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Yang artinya saudara-saudara, kita diperhadapkan pada salib itu sendiri. Kita diperhadapkan pada penderitaan itu. Dan itu yang menjadi tugas kita, atau itulah yang akan menjadi bahagian kita sebagai murid Kristus. Karena realitanya Kristus dibenci oleh dunia ini, tentu kita murid-muridnya juga diperlakukan sama. Makanya saudara-saudara, mengikuti Yesus ia katakan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Apa arti dibalik menyangkal diri? Saudara-saudara, menyangkal diri berarti bahwa melepaskan kenikmatan pribadi kepada kehendak Tuhan dalam hidup. Melepaskan kenikmatan pribadi kepada jalan yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kalau ada orang yang sudah menyakiti kita dan orang itu pantas untuk kita benci, namun kita tahu bahwa membenci itu tidak baik, tidak dikehendaki Tuhan. Olehnya itu, berikanlah pengampunan. Kalau kita tahu atau memang judi adalah hobi kita, pornografi adalah hobi kita, tetapi kita tahu bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan, tinggalkanlah itu. Kalau kita tahu bahwa selingkuh itu tidak baik di mata Tuhan, tinggalkanlah itu. Sangkallah dirimu, lepaskanlah itu untuk menuju kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kemudian yang dikatakan pikul salib. Saudara-saudara, salib kita adalah mengikuti Yesus. Yang katakan bahwa mengikuti Yesus kita akan bahagia, kita akan tentram. Kita diperhadapkan pada salib itu. Dalam perjalanan hidup ini mungkin kita akan ditolak karena Kristus. Kita yang menjalankan pelayanan di tengah-tengah jemaat, mungkin kita dibenci, dihina. Apakah kita mau mundur? Walaupun demikian saudara-saudara, kita bertahan, kita taat, itulah salib kita, menjalankan panggilan kita sebagai murid Kristus. Kemudian mengikuti Yesus seperti apa? Mengikuti Yesus berarti bahwa fokus kita adalah Yesus. Banyak hal di dalam dunia ini mengalihkan kita, entah itu kekayaan, kuasa, tetapi Kristuslah fokus kita. Dialah tujuan kita dalam menjalani hidup ini. Dan jikalau Allah, yaitu Kristus yang hadir ke dalam dunia untuk memberitakan Injil sukacita, untuk karya penyelamatan bagi dunia ini, tentu tugas itu juga menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saudara-saudara, semuanya itu sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi maukah kita taat kepadanya? Maukah kita berserah diri kepadanya? Dan ketika kita mau taat dan mau berserah diri kepadanya, tentu Dia yang telah mengalahkan dunia akan memampukan kita juga tetap bertahan dalam kebenaran. Olehnya itu saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, mari akuilah Dia dengan utuh. Tidak hanya kita mengakuinya melalui kata-kata kita saja, tetapi itu mempengaruhi kehidupan. Entah itu kita bertindak, entah itu ketika kita
kita bekerja tidak hanya kita katakan, tetapi mempengaruhi aspek kehidupan kita. Mari saudara-saudara akui Dia dengan utuh, dan kita pasti percaya bahwa Ia yang telah mengalahkan dunia akan memampukan kita bertahan sampai akhir. Tuhan menolong kita, biarlah firman-Nya senantiasa menjadi bahagian dalam kehidupan kita dalam menuntun perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati.